Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-7. Kitab Yesaya pasal 7, Yesaya dan Raja Ahaz dan pemberitaan tentang Immanuel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, Baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yasyub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, Aku tidak mau meminta,
Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu, dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu, setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih. Sungguh, dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu, setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 shikal perak, akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Yesaya dan Raja Ahaz dan pemberitaan tentang Immanuel dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, pada ayat yang pertama dalam pasal ini menceritakan tentang penyerangan Rezin Raja Aram dan Remalia Raja Israel ke Yerusalem, tempat di mana Raja Ahaz memerintah. Mengapa kedua raja ini menyerang Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda? Begini ceritanya. Israel yang telah terpisah menjadi 2 negara, yaitu bagian utara disebut Israel dan bagian selatan yang disebut Yehuda. Saat itu tengah terjadi perlawanan terhadap kerajaan Asyur.
Rezin Raja Aram dan Remalia Raja Israel telah bergabung dan mengajak Ahaz Raja Yehuda untuk turut bergabung agar melawan Asyur. Namun ajakan mereka itu ditolak oleh Ahaz. Itulah sebabnya Aram dan Israel hendak menyerang Yehuda. Dan di tengah situasi yang panas itu, Nabi Yesaya hadir dan meminta Ahaz untuk tidak perlu takut dan menyarankan kepadanya agar memegang janji Tuhan. Namun, iman yang lemah ditunjukkan oleh Raja Ahaz sehingga ia ditegur oleh Nabi Yesaya karena tidak percaya. Dan di ayat yang ke-9 bagian akhir, Nabi Yesaya berkata bahwa jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Kemudian sang Nabi menantang Raja Ahaz untuk meminta tanda dari Tuhan di ayat yang ke-11, tetapi Ahaz menolak dengan alasan ia tidak mau mencobai Tuhan. Sahabat-sahabat firman, keadaan Yehuda memang serba salah. Dalam perhitungan politik melawan kerajaan Asyur bukan perkara mudah. Sedangkan ajakan untuk bersekutu yang ditawarkan oleh Rezin dan Remalia belum tentu mampu mengalahkan Asyur. Bagi Ahaz, hal itu bukan menyelesaikan masalah, malahan menambah masalah baru. Karena itu Ahaz mengambil keputusan menolak ajakan Rezin dan Remalia. Keputusannya justru membuat Rezin dan Remalia menjadi marah, dan kedua raja tersebut bersiap menyerang Yehuda, dan situasi genting itu membuat Ahaz dan rakyatnya berada dalam ketakutan yang amat sangat. Di ayat yang kedua, sehingga Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberikan dukungan kepada Ahaz agar tidak takut menghadapi ancaman Rezin dan Remalia. Yang dibutuhkan Ahaz dan rakyatnya hanyalah berpegang teguh pada Tuhan. Dan melalui Yesaya, Tuhan menjanjikan bahwa apa yang ditakuti oleh Ahaz dan rakyatnya tidak akan terjadi di ayat yang ke-7. Tetapi nampaknya janji Tuhan tidak mampu meredakan rasa cemas dan rasa takut pada Ahaz. Malahan Ahaz mencari perlindungan pada bangsa Asyur. Lihat terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 16 ayat 7. Ketakutan Ahaz membuatnya mengabaikan keberadaan dan sabda Tuhan, dan Ahaz memilih untuk mengandalkan kekuatan manusia daripada mengandalkan kekuatan Tuhan. Sahabat-sahabat firman, seandainya saja kita berada dalam situasi seperti Ahaz, apakah kondisi iman kita sama atau berbeda dengan raja itu? Dan sudahkah kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita seperti nasihat firman-Nya di dalam terang besar Alkitab Amsal 3 ayat 5? Seperti orang-orang di Yerusalem, apakah ada hal-hal yang membuat kita gemetar ketakutan? Saat masalah datang, seperti tekanan atau bahkan penganiayaan, atau masalah keluarga, kesehatan atau keuangan, atau di tengah tragedi dan kehilangan, apakah tidak ada bukti kasih Tuhan? Dan tidak adakah tanda harapan? Jawabnya adalah ada harapan. Haleluya! Dengan keyakinan akan Mesias yang akan datang, kata Yesaya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, di ayat yang ke-14, yang artinya Allah beserta kita. Ya, sahabat-sahabat firman, Tuhan selalu bersama dengan kita. Yesus adalah tanda terbaik dari sorga, dan ia telah berjanji, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Terang besar Alkitab Matius 28 ayat 20. Walaupun di dunia ini, engkau dan saya akan mengalami kesusahan, tetapi kuatkanlah hatimu, kata Immanuel. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Oleh sebab itu, janganlah susah hatimu. Immanuel berkata, aku akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 1-3. Ya, Yesus Immanuel yang pernah datang ke dunia pada kali yang pertama dalam misi penebusan
akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menyelamatkan umatnya. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Maranatha Tuhan Datang, halaman 352 alinea kelima menjelaskan bahwa tidak lama lagi kita akan melihat Dia, Immanuel, tempat pengharapan kita terpusat. Dan di hadiratnya segala kesulitan dan penderitaan dalam hidup ini akan terlihat sia-sia adanya. Pandanglah, dan biarlah imanmu terus-menerus bertambah. Biarlah iman semacam ini menuntun engkau sepanjang jalan sempit masuk menuju gerbang kota Allah ke dalam kemuliaan yang akan datang, yang sangat luas, lebar, tak terbatas. Itulah bagian bagi orang-orang yang ditebus. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, jangan terus berada di dalam ketakutan. Sebab orang yang diliputi oleh ketakutan seringkali akan mengambil tindakan gegabah dan jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya. Dan alhasil, ketakutan itu justru menciptakan persoalan baru baginya. Karena itu, kita perlu belajar bahwa di tengah ketakutan seharusnya kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Sebab Ia tidak pernah mengecewakan kita. Mari terus percaya kepada janji Tuhan, Immanuel, bahwa Ia segera datang kembali untuk menyelamatkan dan membebaskan kita umat-umatnya dari segala kesusahan dan juga dosa. Jangan takut, percayalah kepada janjinya, Immanuel. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom. Kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku, Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di bersamamu. Bagiku